Salam dan bahagia, saya Julinya Betty Guterres Rio, NIM 2019-008183, kelas 4A5 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang untung rugi rencana penjualan jalan tol dan pendapat saya tentang penjualan jalan tol tersebut untuk memenuhi tugas bisnis internasional. Langsung saja yang pertama, keuntungan dari penjualan jalan tol Medan. Jakarta, Kompas.com, staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga mengatakan PT Waskitan Karya Persero Tbk memperoleh keuntungan hingga ratusan miliar rupiah dari penjualan ruas tol Medan Kuala Namu Tebing Tinggi ke investor asal Hong Kong Kings Ring Ltd. Menurut Arya, Kings Ring Ltd juga pernah membeli saham milik Waskitan di ruas tol Trans Jawa. Waskitan mendapatkan keuntungan mencapai 320 miliar lebih melalui penjualan saham, khususnya ruas tol Medan Kuala Namu Tebing Tinggi, ujar Arya pada Jumat 23 April 2021. Arya menambahkan, berdasarkan informasi yang dia miliki, dalam transaksi tersebut ada sekitar 1,4 triliun ekuitas yang ditawarkan, sebanyak 30% atau senilai 420 miliar dari total ekuitas tersebut dimiliki oleh Waskitan. Lalu, bila ditambahkan dengan biaya akuisisi, maka jumlahnya menjadi 450 miliar pembelian dari Kings Ring Ltd terhadap ekuitasnya. Waskitan mencapai 824 miliar. Kalau dikurangi dengan 450 miliar, maka Waskita mendapatkan keuntungan mencapai 320 miliar lebih untuk penjualan saham ruas tol Medan Kuala Namu Tebing Tinggi, kata juru bicara Erick Thohir itu. Bagi Arya, langkah yang dilakukan Waskitan ini sangat positif untuk mendapatkan dana segar. Ini adalah langkah besar yang dilakukan oleh Waskita untuk mendapatkan dana cair lagi yang diperuntukkan menambah sehat perusahaan Waskita sendiri, ungkapnya. Sebelumnya, PT Waskita Karya Persero Tbk melalui anak usahanya yaitu PT Waskita Toll Road telah menandatangani kesepakatan jual beli dengan Kings Ring Ltd. Tol itu saat ini dikelola oleh anak usahanya PT Waskita Toll Road, PT Jasa Marga Kuala Namu Tol atau JMKT. Sebesar 30% saham perusahaan ini dijual ke investor asal Hong Kong Kings Ring Ltd dengan nilai transaksi sebesar 824 miliar. Presiden Direktur Waskita Karya Destiawan Swewardozono menjelaskan bahwa PT JMKT merupakan badan usaha jalan tol pemegang konsesi ruas Medan Kuala Namu Tebing Tinggi. Transaksi di investasi ini merupakan langkah awal dari program di investasi 9 ruas tol yang direncanakan oleh Waskita pada tahun ini. Beberapa ruas lainnya masih dalam proses negosiasi dan dalam tahap studi oleh investor, ujar Destiawan dilansir dari Antara pada Jumat 23 April 2021. Selanjutnya yang kedua yaitu tentang pendapat saya mengenai penjualan jalan tol, yaitu saya mendukung rencana penjualan jalan tol tersebut dengan alasan yaitu penjualan konsesi lebih mengacu pada memindahkan hak kelola, sedangkan kepemilikan asetnya tetap ada di tangan negara. Pasalnya, yang melakukan pembebasan tanah dalam proyek pembangunan jalan tol adalah pemerintah. Dan juga, dulu sering mendengar berita BUMN menjual aset negara dalam bentuk tol. Padahal yang dijual bukan aset, karena aset tetap milik negara. Karena yang membebaskan tanah itu negara. Waskita sendiri diberi hak pengelolaan aset atau jalan tol tersebut karena sudah berinvestasi dalam pembangunannya. Sehingga dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan, pemerintah
waskita dapat menjadi pengelola jalan tol tersebut dan meraup untung dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Sekian penjelasan saya tentang untung rugi rencana penjualan jalan tol dan pendapat saya mengenai rencana penjualan jalan tol tersebut. Terima kasih dan salam.